Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinta Dwi Zahwa dengan NIM A1D124025. Saya Anissa Rahmadani dengan NIM 027. Saya Agnes Imelda Putri dengan NIM 028. Saya Faras Sakira dengan NIM 026. Baiklah, kami akan melakukan diskusi mengenai filsafat pendidikan menurut John Dewey. John Dewey adalah seorang filsuf, psikolog, dan pendidik Amerika yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang pendidikan dan teori progresifisme. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus berfokus pada pengalaman dan interaksi siswa dengan lingkungan mereka. Dewey menekankan pentingnya pembelajaran aktif dan pengalaman langsung, serta melihat pendidikan sebagai proses sosial yang terus-menerus berkembang. Ia juga memperkenalkan konsep learning by doing yang menekankan bahwa siswa belajar lebih baik melalui praktik dan refleksi terhadap pengalaman mereka. John Dewey lahir pada 20 Oktober 1859 di Burlington, Vermont. Ia belajar di Universitas Vermont dan kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Johns Hopkins, di mana ia mendapatkan gelar PhD pada 1884. Dewey memulai karirnya sebagai pengajar dan peneliti. Kemudian mengajar di beberapa universitas, termasuk Universitas Michigan dan Universitas Chicago. Dewey adalah salah satu pendiri aliran pragmatisme dan aktif dalam gerakan pendidikan progresif. Ia mengembangkan ide-ide tentang learning by doing dan menekankan pentingnya pengalaman dalam pendidikan. Pada tahun 1897, ia mendirikan Dewey School di Chicago, yang menjadi contoh dari pendekatan pendidikan progresif yang ia kembangkan. Sepanjang karirnya, Dewey menulis banyak karya penting, termasuk Demokrasi dan Education dan Ekspresi dan Edukasi. Education. Sepanjang karirnya, Dewey menulis banyak karya penting, termasuk Demokrasi dan Education dan Experience dan Education. Ia berperan dalam mempopulerkan gagasan bahwa pendidikan harus bersifat demokratis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dewey terus berkontribusi dalam filsafat, pendidikan, dan teori sosial hingga kematiannya pada 1 Juni 1952. Warisannya tetap berpengaruh dalam pemikiran pendidikan dan filsafat modern. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai elemen-elemen kunci filsafat pendidikan menurut Dewey. Yang pertama adalah pembelajaran eksperiensial. Dewey percaya bahwa pendidikan harus didasarkan pada pengalaman hidup nyata. Siswa belajar paling baik ketika mereka berinteraksi dengan lingkungannya dan terlibat dalam kegiatan langsung, seperti melakukan diskusi. Kemudian giat belajar. Pembelajaran aktif, pendidikan harus melibatkan partisipasi aktif daripada penerimaan informasi secara pasif. Siswa harus didorong untuk mengeksplorasi, menyelidiki, dan bereksperimen. Kemudian, pendidikan dan demokrasi. Pendidikan adalah bagian dasar dari masyarakat yang demokratis. Sekolah harus berfungsi sebagai demokrasi miniatur, di mana siswa belajar untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunitas dan interaksi sosial. Pendidikan harus membangun rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Interaksi dengan orang lain membantu siswa mengembangkan empati, kerjasama, dan rasa kebersamaan. Kemudian, peran guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator, bukan sebagai figur otoriter. Peran mereka adalah menciptakan lingkungan yang merangsang rasa ingin tahu dan mendukung keinginan alami siswa untuk belajar. Kemudian, berpikir reflektif. Guru hendaknya mendorong pemikiran reflektif, membantu siswa untuk berpikir kritis tentang pengalaman mereka dan belajar darinya. Kemudian, peran Guru hendaknya mendorong pemikiran reflektif, membantu siswa untuk berpikir kritis tentang pengalaman mereka dan belajar darinya. Guru tidak bertugas untuk mentransfer pengetahuan, tetapi membimbing dan
perkembangan individu siswa. Kemudian adapun kontribusi pemikiran John Dewey terhadap pendidikan adalah apresiasi dan sumbangan pemikiran pendidikan John Dewey tidak dapat dipungkiri telah berdampak luas tidak hanya di Amerika tetapi lebih jauh beberapa bagian dunia. Khusus di Amerika disebutkan bahwa dialah orang yang lebih bertanggung jawab terhadap perubahan pendidikan Amerika selama 3 dekade yang lalu. Pada tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan akhir-akhir ini pada sekolah menengah dan tinggi, pengaruh Dewey telah memberikan rujukan terhadap praktek persekolahan dari telah bersifat formal dan pengajaran yang penuh dengan gaya pemerintah ke arah konsep pembelajaran yang lebih manusiawi. Dalam hal ini, pemikiran Dewey memberikan rujukan tentang pesan dalam pembelajaran anak dan berproses dalam pengalamannya. Garis besar pengalaman pendidikan selalu dikaitkan dengan Dewey dan telah banyak memberikan kontribusi terhadap konsep-konsep pendidikan. Perlu digarisbawahi, menurut Garford, terdapat 3 pengaruh pemikiran Dewey dalam pendidikan yang dirasakan sangat kuat sampai saat ini, yaitu Dewey melahirkan konsepsi baru tentang kesosialan pendidikan. Di sini dijelaskan bahwa bukunya Republik bahwa pendidikan memiliki fungsi sosial yang dinyatakan oleh Plato dalam bukunya Republik, dan selanjutnya lebih banyak lagi penulis disebutkan bahwa sebagai teori instrumen potensial tidak hanya sekedar untuk konservasi masyarakat, melainkan juga untuk pembaharuannya. Ini ternyata menjadi doktrin yang terjadi diakui sebagai demokratis, di mana Dewey memperoleh kredit yang tinggi dalam hal ini. Kemudian Dewey memberikan bentuk dan substansi baru terhadap konsep keberpusatan pada anak atau child-centeredness, bahwa konsep pendidikan adalah berpusat pada anak telah sejak lama ditemukan bahwa sejak Aristoteles. Namun sejak berabad-abad tenggelam dalam formalitasan, asumsi-asumsi psikologi klasik telah memberikan sumbangan yang sama terhadap dunia modern. Kemudian proyek dan problem solving yang mekar dan sentral konsep Dewey tentang pengalaman telah diterima sebagai bagian dalam teknik pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang lebih sempurna dengan memberikan kerangka teoritik dan berbasis eksperimen. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Agnes. John Dewey, seorang tokoh pendidikan progresif, memiliki pandangan yang mendalam tentang kurikulum, khususnya kurikulum terpadu. Bagi Dewey, pendidikan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, melainkan sebuah proses yang melibatkan siswa secara aktif dalam membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman. Ada beberapa poin. Yang pertama, dari pembelajaran berbasis pengalaman. Dewey sangat menekankan pentingnya pembelajaran yang berakar pada pengalaman langsung siswa. Pengalaman ini bisa didapatkan melalui kegiatan di dalam maupun di luar kelas dan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian, koneksi antar disiplin. Kurikulum terpadu menurut Dewey mengintegrasikan berbagai mata pelajaran untuk menciptakan pemahaman yang holistik. Dengan menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya, siswa dapat melihat bagaimana berbagai aspek kehidupan saling terkait. Kemudian yang ketiga, pembelajaran aktif. Siswa bukan hanya penerima pasif informasi, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembelajaran. Mereka diajar untuk bertanya, menyelidiki, dan juga menemukan jawaban mereka sendiri. Yang keempat, ada relevansi dengan kehidupan. Kurikulum ini harus relevan dengan kehidupan siswa dan masyarakat. Materi pelajaran harus dipilih dan juga disajikan sedemikian rupa, sehingga siswa dapat melihat manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada kelebihan kurikulum terpadu dari Dewey. Yang pertama itu pembelajarannya yang lebih bermakna. Siswa menjadi lebih mudah mengingat dan juga memahami materi pelajaran karena dihubungkan dengan pengalaman nyata. Kemudian meningkatkan motivasi belajar. Siswa menjadi lebih termotivasi karena merasa pembelajaran itu relevan dan juga bermanfaat. Mengembangkan keterampilan abad ke-21. Kurikulum terpadu ini membantu siswa mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan juga kreativitas.
Kemudian dari kurikulum tadi ada juga tantangan dalam menerapkan kurikulum terpadu. Yang pertama itu membutuhkan persiapan yang matang. Guru ini perlu merancang pembelajaran dengan baik dan menguasai berbagai mata pelajaran. Kemudian yang kedua ada membutuhkan sumber daya yang cukup. Penerapan kurikulum terpadu membutuhkan berbagai macam sumber daya seperti bahan ajar, teknologi, dan juga ruang kelas yang fleksibel. Dan terakhir perlu adanya dukungan dari semua pihak. Penerapan kurikulum terpadu ini harus membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan juga masyarakat. Menurut John Dewey, filsuf pendidikan Amerika, proses pengajaran harus didasarkan pada pengalaman langsung dan relevan dengan kehidupan siswa. Dewey menekankan konsep learning by doing atau belajar melalui pengalaman. Berikut adalah prinsip utama cara mengajar menurut John Dewey. Yang pertama itu pendidikan sebagai proses sosial. Pendidikan bukan hanya untuk transfer pengetahuan, tetapi juga untuk mempersiapkan individu menjadi anggota masyarakat yang aktif. Interaksi sosial menjadi kunci dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pengalaman sebagai dasar pembelajaran. Dewey percaya bahwa pengalaman langsung adalah cara terbaik untuk belajar. Guru harus menciptakan situasi di mana siswa dapat belajar melalui percobaan, eksplorasi, dan keterlibatan langsung. Yang ketiga itu pembelajaran berpusat pada siswa. Guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan, sebaliknya, siswa harus menjadi pusat pembelajaran dengan guru berperan sebagai fasilitator yang membantu mereka menemukan pengetahuan sendiri. Yang keempat itu problem-based learning, pembelajaran berbasis masalah. Dewey menekankan bahwa pembelajaran yang efektif harus melibatkan siswa dalam memecahkan masalah yang nyata dan relevan dengan kehidupan mereka. Ini membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Yang kelima itu pengajaran yang interdisipliner. Dewey menganjurkan pendekatan yang tidak terkotak-kotak dalam mata pelajaran tertentu. Ia percaya bahwa pembelajaran yang baik melibatkan penggabungan berbagai disiplin ilmu yang relevan untuk memahami suatu konsep atau memecahkan masalah. Yang keenam, kreativitas dan refleksi. Guru harus mendorong kreativitas dan memungkinkan siswa untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Ini membantu memperkuat pemahaman mereka dan membuat pembelajaran lebih bermakna. Aku kepala guru ya. Dewey menekankan bahwa pendidikan bukan hanya sekadar untuk mentransmisikan pengetahuan, melainkan untuk mengembangkan individu secara holistik dan mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif dan produktif. Peran guru menurut Dewey yang pertama, fasilitator pembelajaran aktif. Contohnya dalam kelas sains, guru bukan hanya menjelaskan teori gravitasi, tetapi juga mendorong siswa untuk melakukan eksperimen sederhana, seperti menjatuhkan dua benda dengan berat berbeda dari ketinggian yang sama. Siswa kemudian diminta untuk mendiskusikan hasil eksperimen dan membuat kesimpulan tentang prinsip gravitasi. Guru hanya memandu diskusi tanpa memberikan jawaban langsung. Yang kedua itu membangun pengalaman belajar. Contohnya dalam kelas matematika, guru merancang aktivitas di mana siswa harus menghitung anggaran untuk acara sekolah. Siswa diberi tugas menghitung biaya makanan, dekorasi, dan transportasi. Ini menghubungkan konsep matematika dengan pengalaman nyata sehingga siswa memahami relevansi keterampilan yang mereka pelajari. Yang ketiga itu pembimbing dalam pemecahan masalah. Contohnya dalam pelajaran geografi, guru memberi siswa studi kasus tentang krisis lingkungan di suatu daerah. Guru bukan hanya memberikan solusi, tetapi guru meminta siswa untuk mencari informasi sendiri, berdiskusi kelompok, dan akhirnya merancang solusi yang mereka anggap paling efektif untuk mengatasi masalah
Guru memberikan panduan selama proses tanpa memaksakan jawaban tertentu. Yang keempat, mendorong kolaborasi dan interaksi sosial. Guru dalam kelas sejarah meminta siswa untuk bekerja dalam kelompok untuk menganalisis berbagai sumber primer dalam dunia dua. Setiap kelompok diberikan perspektif yang berbeda, misalnya dari negara yang berbeda. Setelah itu mereka membahas pandangan mereka dengan kelompok lain sehingga semua siswa dapat memahami bagaimana berbagai perspektif bisa muncul dari peristiwa yang sama. Kemudian mengembangkan kemandirian berpikir. Contohnya, dalam pelajaran etika, guru memberi siswa skenario moral yang kompleks dan meminta mereka untuk memikirkan solusinya. Guru tidak memberikan jawaban benar, tetapi mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan kritis, mempertimbangkan konsekuensi dari berbagai tindakan, dan merumuskan posisi moral mereka sendiri. Siswa diajak untuk berdiskusi dan mempertahankan argumen mereka. Sekian dari saya kembalikan ke... Saya ingin menambahkan tentang John Dewey. John Dewey juga mengembangkan serangkaian teori unik tentang pendidikan dan reformasi sosial, yang kemudian dikenal sebagai teori John Dewey. Gagasan inovatifnya tentang pendidikan difokuskan pada gagasan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Gagasan bahwa kita dapat belajar paling baik dengan terlibat secara aktif dengan materi daripada mendengarkan ceramah atau menghafal fakta secara pasif. Ia juga menganjurkan metode progresif berupa pertanyaan dan dialog yang kuat untuk memungkinkan pertukaran yang lebih bermakna selama kelas. Inti dari teori John Dewey adalah gagasan bahwa pengalaman manusia harus menjadi pedoman dalam pendidikan dan reformasi sosial. Ia berpendapat bahwa semua bentuk pengetahuan harus didasarkan pada pengalaman praktis di dunia nyata dan bahwa eksplorasi dan pembelajaran yang bermakna hanya dapat benar-benar terjadi ketika siswa terlibat dengan materi mereka secara langsung atau melalui eksperimen. Pandangannya adalah bahwa informasi teoritis harus selalu diterapkan secara praktis untuk memastikan pemahaman autentik tentang apapun yang diajarkan. Bagi Dewey, pendidikan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga memperoleh pengalaman praktis. Ia memandang pendidikan dari perspektif holistik, di mana pembelajaran dipandang sebagai proses berkelanjutan yang menggabungkan pengetahuan dengan pengalaman hidup dan mendorong siswa untuk memadukan keterampilan berpikir dengan hasil nyata. Pandangan pendidikan ini memastikan siswa memiliki pengalaman penting yang bermakna secara internal dan berkontribusi pada pertumbuhan mereka sebagai pelajar. Pandangan John Dewey tentang pedagogi adalah bahwa pedagogi harus menjadi pendekatan holistik untuk mengajar dan belajar. Ia percaya pada penggunaan pembelajaran berdasarkan pengalaman sebagai bagian dari proses pendidikan, di mana siswa didorong untuk menggabungkan pengetahuan teoritis mereka dengan pengalaman praktis. Dewey juga berfokus pada penyediaan pengalaman yang bermakna yang berkontribusi pada pertumbuhan siswa sebagai pembelajar. Ia percaya bahwa jenis pedagogi ini dapat membentuk siswa yang berwawasan luas yang mampu berpikir kritis dan menerapkan keterampilan nyata di dunia. Sudah. Saya ingin menambahkan udah dewasa belum nanti belajar aja. Aku tujuan. Kau baca ini ya? Aku tujuan ya. Ya, aku belum baca itu, baca yang atas tadi. Dalam konteks pendidikan, pandangan filsafat Dalam konteks pendidikan, pandangan filsafat progresivisme sangat mendominasi pemikiran Dewey. Dewey berpandangan bahwa pendidikan orang muda bukan hanya diperuntukkan persiapan hidup nanti di tengah-tengah masyarakat, tetapi sudah merupakan kehidupan sendiri. Memahami pendidikan melalui secara instrumentalistik dalam pandangan Dewey bertentangan dengan hakikat progresivis terhadap pendidikan tradisional yang sangat kaku, menuntut disiplin ketat, dan juga membuat subjek didik jadi pasif.
Meskipun pada dasarnya John Dewey adalah seorang pendidik, namun konsep pendidik yang dirumuskannya sangat kental dengan pemikiran filosof. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran-pemikiran Dewey ini banyak berpengaruh pada praktek pendidikan sekarang. Seiring itu pula, pemikiran-pemikiran Dewey juga banyak mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan, baik yang pro menganggap bahwa pemikiran Dewey yang merupakan penyelamat pendidikan Amerika, sebaliknya mereka yang tidak sepakat gagasan Dewey disebutnya yang lebih rusak dari gagasan Hitler. Sebagaimana diketahui, John Dewey di samping sebagai seorang pendidik juga dikenal sebagai seorang filosof. Sebagai seorang filosof, aliran filsafat ini diklasifikasikan dalam kategori pragmatisme, meskipun Dewey sendiri lebih sering menggunakan istilah instrumentalisme dan eksperimentalisme. Filosofi pragmatisme sering diarahkan sebagai filosofi konsekuensi yang menggunakan hasil atau konsekuensi sebagai kriteria dalam keputusan. Inti kebebasan pada Dewey adalah intelijensi, di mana kebebasan observasi dan justifikasi dilakukan atas dasar keinginan yang memiliki arti secara intis, yaitu bagian yang dimainkan oleh pemikiran dalam belajar. Konsep pendidikan sebagai suatu sosial diterapkan tidak hanya ke anak sekolah, melainkan juga sekolah dan juga masyarakat. John Dewey memiliki pandangan progresif mengenai tujuan pendidikan yang sangat berbeda dari pendekatan tradisional pada masanya. Menurut Dewey, pendidikan tidak hanya tentang pengajaran fakta atau keterampilan tertentu, tapi tentang mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi dalam masyarakat secara aktif dan demokratis. Yang pertama itu pengembangan potensi individu. Dewey percaya bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan setiap potensi individu secara maksimal. Pendidikan tidak boleh sekedar menyiapkan siswa untuk pasar kerja, tetapi juga untuk memperkaya pengalaman pribadi mereka, mempromosikan kreativitas, dan merangsang minat intelektual mereka. Setiap individu harus didorong untuk menemukan bakat, minat, dan potensi unik mereka. Contohnya, siswa dengan minat khusus dalam seni dapat diarahkan untuk mengeksplorasi seni secara mendalam dan diberikan ruang untuk mengembangkan kreativitas mereka melalui proyek-proyek yang relevan dengan minat tersebut. Yang kedua, pembentukan kemampuan berpikir kritis. Salah satu tujuan utama pendidikan bagi Dewey adalah mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan analitis. Dewey menganggap bahwa kemampuan berpikir rasional dan kritis adalah fondasi dari kehidupan yang sukses, tidak hanya secara profesional, tetapi juga secara sosial dan pribadi. Dengan berpikir kritis, siswa bisa mengevaluasi informasi, keputusan yang baik, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang logis. Contohnya, bukan hanya menghafalkan materi, tetapi siswa juga diundang untuk menganalisis berbagai argumen dalam pelajaran etika atau politik dan diberikan kebebasan untuk mengajukan pertanyaan kritis. Yang ketiga, pembelajaran melalui pengalaman atau experiential learning. Dewey sangat menekankan konsep belajar dengan melakukan learning by doing. Menurutnya, siswa belajar paling efektif ketika mereka terlibat langsung dalam pengalaman praktis yang relevan dengan kehidupan nyata. Pengalaman ini memungkinkan siswa untuk menghubungkan teori dengan praktik serta mengembangkan pemahaman mereka yang lebih dalam tentang pelajaran mereka. Contohnya, dalam pelajaran sains, siswa bisa belajar tentang ekosistem dengan melakukan proyek lapangan di alam, bukan hanya membaca buku atau teks. Yang keempat, pengembangan kemampuan sosial. Dewey menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mempersiapkan individu berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan demokratis. Pendidikan harus mengajarkan siswa bagaimana hidup dalam masyarakat, bekerja sama, berkolaborasi, dan memahami perspektif orang lain. Tujuan ini juga mencakup pengembangan keterampilan komunikasi dan kerja tim. Contohnya, siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek, belajar bagaimana mengelola perbedaan pendapat, berbagi tanggung jawab, dan menghormati kontribusi rekan-rekan mereka. Yang kelima, persiapan untuk kehidupan demokratis.
Dewi sangat percaya bahwa pendidikan adalah alat untuk mempersiapkan menjadi warga negara yang aktif dan sadar dalam masyarakat demokratis. Pendidikan harus membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi seperti pemahaman tentang keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial. Contohnya dalam pelajaran kewarganegaraan, siswa diajak untuk terlibat dalam simulasi pemerintahan atau debat publik di mana mereka belajar tentang hak, tanggung jawab, dan peran mereka sebagai warga negara. Yang keenam, keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial. Dewi menekankan bahwa pendidikan harus membantu siswa menemukan keseimbangan antara kebutuhan pribadi mereka dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan harus membantu siswa mengembangkan diri mereka sebagai individu, tapi juga mengajarkan mereka pentingnya berkontribusi kepada masyarakat secara positif. Contohnya, selain mengajar minat pribadi seperti olahraga atau seni, siswa juga didorong untuk terlibat dalam kegiatan pelayanan masyarakat atau proyek sosial, sehingga mereka belajar tentang tanggung jawab sosial. Yang ketujuh itu ada pendidikan sebagai proses seumur hidup. Dewi percaya bahwa pendidikan tidak berakhir di sekolah, tetapi adalah proses seumur hidup yang berkelanjutan. Tujuan pendidikan adalah untuk menanamkan rasa ingin tahu dan keinginan belajar yang terus-menerus, sehingga individu dapat terus berkembang sepanjang hidup mereka. Dengan demikian, pendidikan harus cinta belajar yang memungkinkan siswa untuk terus berkembang setelah lulus dari sekolah. Contohnya, guru mengajarkan keterampilan belajar mandiri seperti bagaimana mencari informasi yang relevan atau bagaimana memecahkan masalah baru yang bisa digunakan siswa sepanjang hidup mereka. Yang terakhir itu integrasi pengetahuan teoritis dan praktis. Dewi mengkritik pemisahan antara pengetahuan teoritis dan praktis. Menurutnya, pendidikan yang baik harus mengintegrasikan keduanya. Pengetahuan teoritis harus relevan dengan kehidupan sehari-hari dan diterapkan dalam konteks praktis ini. Contohnya, dalam pelajaran matematika, siswa tidak hanya belajar rumus, tetapi juga menerapkannya dalam situasi sehari-hari, seperti mengelola anggaran, membuat rencana bisnis sederhana, atau menghitung jarak perjalanan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hakikat pendidikan dalam perspektif John Dewey. Di antara tiga tokoh di dalam aliran pragmatisme, yaitu Piaget, James, dan John Dewey. John Dewey sering disebut sebagai tokoh pragmatisme modern. Aliran ini menyatakan bahwa benar tidaknya suatu teori bergantung pada berfaedah tidaknya teori itu bagi manusia dalam penghidupannya. Dengan demikian, ukuran untuk segala perbuatan adalah manfaatnya dan dalam praktek dan hasil yang memajukan hidup. Benar tidaknya sesuatu hasil pikir, dalil maupun teori dinilai menurut manfaatnya dalam kehidupan atau menurut berfaedah tidaknya teori itu dalam kehidupan manusia. Atas dasar itu, tujuan kita berpikir adalah memperoleh hasil akhir yang dapat membawa hidup kita lebih maju dan lebih berguna. John Dewey tidak hanya menerima prinsip-prinsip pragmatis, tapi juga mengatakan beberapa ide dan konsep pribadinya yang kemudian termasuk salah satu doktrin pragmatisme, salah satu sumbangan yang sama seperti sumbangannya terhadap tradisi filsafat dan ketangkasannya, mempertahankan orientasi pragmatis menuju keterampilan dan penerapannya bagi kehidupan manusia. Teori John Dewey tentang pendidikan tidak dapat lepas dari minatnya terhadap bidang filsafat. Baginya, filsafat adalah pemecah problem kehidupan, sedangkan pendidikan berisi melatih manusia untuk menyelesaikan problem kehidupan tersebut. Oleh karena itu, filsafat dan pendidikan menurutnya tidak dapat dipisahkan. Filsafat merupakan dasar dari teori pendidikan. Salah satu kata kunci dalam filsafat John Dewey secara keseluruhan dan bukan hanya dalam filsafat pendidikan adalah pengalaman atau experience. Pengalaman adalah keseluruhan kegiatan dan hasil yang kompleks serta bersegi banyak dari interaksi aktif manusia sebagai makhluk hidup yang sadar dan bertumbuh dengan lingkungan di sekitarnya yang terus berubah dalam perjalanan sejarah. Melawan berbagai bentuk dualisme bagi Dewey, pengalaman selalu memuat kutub subjek dengan segala keinginan, kepentingan, perasaan, sejarah, budaya, dan latar belakang pengetahuannya.
maupun objek dengan segala kompleksitasnya, mental maupun fisik, rasional maupun empirik. Pengertiannya dikemukakan oleh Dewey sebagai reaksi terhadap dua bentuk pereduksian atau pemiskinan pengertian pengalaman yang pada waktu itu umum dilakukan. Pereduksian pengalaman pertama dilakukan oleh kaum empiris Inggris yang bersifat atomistik dan memahami pengalaman hanyalah sebagai data inderawi yang dapat diserap oleh manusia, khususnya melalui indera penglihatan dan pendengarannya dan lingkungan sekitarnya. Kaum empiris mereduksi pengalaman pada kutub objek yang dialami, sehingga akibatnya menurut Dewey, empirisme adalah menjadi tidak cukup radikal karena menghilangkan segi-segi pengalaman empiris pada kutub subjek yang mengalami. Pereduksian kedua dilakukan oleh kaum rasionalis yang cenderung melecehkan pengalaman sebagai hal yang tidak pasti kebenarannya dan mudah mengecoh. Di mata Dewey, kaum rasionalis melakukan apa yang ia sebut the fallacy of intellectualism, yang ia maksudkan kaum rasionalis yang terlalu mendewakan pengetahuan intelektual, sehingga memandang tindakan yang mengalami melulu sebagai sebuah cara mengetahui, a method of knowing. Pengalaman tidak lain hanyalah suatu bentuk primitif pengetahuan. Bagi Dewey, pengalaman jauh lebih kaya dan kompleks dibandingkan dengan pengetahuan. Ia melawan dominasi epistemologi dalam filsafat modern. Realitas pertama-tama adalah realitas untuk dialami dan bukan untuk diketahui. Ya Allah. Hampir. Kegiatan mengetahui tidak dapat dilepaskan dari konteks kehidupan maka kegiatan tersebut dilakukan. Menurut Dewey, pengalaman adalah basis pendidikan, atau dalam terminologi Dewey sendiri, pengalaman sebagai sarana dan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, bagi John Dewey, pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses penggalian dan pengolahan pengalaman secara terus-menerus. Inti pendidikan tidak terletak dalam usaha menyesuaikan dengan standar kebaikan, kebenaran, dan keindahan yang abadi, melainkan dalam usaha untuk terus-menerus menyusun kembali dan menata ulang pengalaman hidup subjek didik. Seperti dirumuskan oleh John Dewey sendiri dalam bukunya bahwa perumusan teknis tentang pendidikan ini menyusun kembali dan menata ulang pengalaman yang menambahkan arti pada pengalaman tersebut, dan yang menambah kemampuan untuk mengarahkan jalan bagi pengalaman berikutnya. Demikianlah bagi Dewey pertumbuhan subjek didik melalui penyusunan kembali dan penataan ulang pengalaman menjadi hakikat sekaligus tujuan pendidikan. Saya di sini juga akan menambahkan tentang John Dewey. Ada beberapa poin kunci tentang pemikiran dan kontribusinya. Yang pertama ada pragmatisme. Dewey menekankan bahwa kebenaran harus diuji melalui pengalaman dan tindakan. Ia berargumen bahwa ide dan teori hanya berarti jika mereka dapat diterapkan dalam konteks nyata. Yang kedua ada pendidikan. Dewey berpendapat bahwa pendidikan harus bersifat interaktif dan berpusat pada pengalaman. Ia mendukung pendidikan progresif yang menekankan pembelajaran aktif dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Yang ketiga ada demokrasi. Ia melihat pendidikan sebagai kunci untuk membangun masyarakat demokratis. Dewey percaya bahwa pendidikan yang baik dapat membantu individu dalam menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Yang keempat ada filsafat sebagai alat. Dewey beranggapan bahwa filsafat harus bersifat praktis dan berfungsi untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari, bukan sekedar abstraksi teoritis. Yang kelima ada metode ilmiah. Ia juga mengadvokasi penggunaan metode ilmiah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan pengambilan keputusan, untuk meningkatkan pemahaman dan efektivitas. Dewey memiliki dampak yang sangat signifikan dalam bidang pendidikan dan filsafat, serta mempengaruhi berbagai ilmu dan ilmu disiplin. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Agnes. Metode belajar yang diandalkan John Dewey berbentuk teori penyelesaian proyek-proyek secara sukses atau teori aktivitas kegunaan dengan langkah-langkah.
Yang pertama, murid harus menjadikan interest sebagai sifatnya sebesar mungkin dalam aktivitas pendidikan. Yang kedua, murid harus menemukan dan menerapkan kesukaran, kebingungan, atau problem yang untuk dipecahkan. Yang ketiga, dia harus mengumpulkan data yang bersangkutan melalui memori, pemikiran, dan pengalaman atau penelitian riset pribadi. Yang keempat, dia harus menentukan pemecahan-pemecahan yang memungkinkan bagi kesulitan, kebingungan, ataupun problem tersebut. Kemudian yang terakhir ada murid harus menguji solusi yang paling memungkinkan melalui aplikasi dalam pengalaman, eksperimen, dan juga kehidupan sehari-hari. Dalam proses belajar ini, murid harus berkonsentrasi pada problem yang akan dipecahkan. Murid harus selalu terbuka dan menerima semua sumber informasi dan sugesti yang masuk akal. Murid juga harus tetap interest pada problem itu sendiri dan juga solusinya, dan bukan pada keuntungan atau kerugian yang mungkin terjadi yang tidak ada hubungannya dengan program inti. Kemudian, murid harus mau menerima semua akibat dari konklusi dan keputusannya. Penerapan langkah-langkah seperti di atas sekaligus untuk mengkritik formulasi 5 tahapan dalam belajar yang digagas oleh Herbert, yaitu presparasi, presentasi, komparasi, generalisasi, dan ide, yang dianggap hanya bertujuan untuk penguasaan ide. Dewi lebih menekankan pada problem solving dengan lebih memilih aktivitas-aktivitas dan menyarankan instruksi individual sebaik partisipasi murid dalam proyek-proyek kelompok. Dewi meyakini bahwa pendidikan umum dan pengelolaan yang semestinya ini dapat memajukan masyarakat. Sekolah yang ideal harus menjadi miniatur memurnikan masyarakat pada jati dirinya. Pendidikan juga harus mengembangkan secara penuh interest dan kemampuan-kemampuan murid sehingga dia akan berpartisipasi secara efisien di dalam sekolah dan juga masyarakat. Murid akan memanfaatkan konstruksi, alat-alat permainan, observasi alam, self-expression, atau bukan selalu patuh pada orang lain, dan aktivitas-aktivitas yang berguna sebagai tujuan belajar dan pengembangan diri sendiri. Pada sisi lain, murid juga akan belajar menguasai institusi-institusi sosial dan cara hidup dengan menggunakan partisipasi dan pekerjaan yang semestinya dalam sekolah dan juga masyarakat. Akibatnya, pendidikan akan selalu eksis menghidupkan terus-menerus institusi-institusi, kebiasaan, skill, dan juga pengetahuan yang ditransmisikan dari suatu generasi berikutnya. Baiklah, pemahaman aku, pemikiran John Dewey ini menekankan pentingnya pengalaman di dalam pembelajaran. Kemudian juga harus meningkatkan kemampuan individu setiap siswa, yaitu pemilihan minat, bakat. Seperti pada bidang seni, siswa diajak untuk dapat melatih pada bidang tersebut. Kemudian juga filsafat pendidikan menurut John Dewey ini juga untuk meningkatkan pendidikan pada masyarakat untuk menjadi masyarakat yang baik, kan? Terus apa lagi yang kurang? Menurut kamu tadi, peran gurunya juga sebagai fasilitator pembelajaran, yaitu mendorong pemikiran kritis dan reflektif untuk membantu siswa untuk mentransfer pengetahuan. Ada lagi tidak yang tambah untuk kesimpulannya? Kan pentingnya pembelajaran berdasarkan pengalaman sudah dimasuk. Terus pendidikan sebagai proses sosial untuk menyiapkan menjadi masyarakat yang baik. Guru sebagai fasilitator hendaknya mendorong pemikiran reflektif untuk membantu siswa berpikir kritis. Guru tidak bertugas untuk mentransfer pengetahuan, namun membimbing dan memfasilitasi proses pembelajaran. Teori John Dewey juga berdasarkan pengalaman, pertanyaan atau dialog sebagai pedoman dan reformasi sosial di dalam pendidikan. Bacanya tadi aja. Tidak, aku nak nanya untuk nambah ini, Be. Lingkungan. Kita sambil diskusi juga ini. Kan aku Cinta sudah menambahkan pengalaman, tapi lingkungan juga harus berpengaruh, karena dengan lingkungan kita dapat mendukung eksplorasi dan penemuan. Sama kayak Cinta
bikin tugas, tapi lingkungan sekitar Cinta ini tidak mendukung karena situasinya ribut, bising atau apalah. Jadi Cinta ini kan tidak fokus dengan tugas Cinta. Jadi lingkungan juga berpengaruh dalam pembelajaran. Oke. Udah ada yang ini aja. Membangun pengalaman belajar. Membangun pengalaman belajar itu dalam artian yang dalam kehidupan pendidikannya langsung atau dalam kehidupan individu untuk meningkatkan masyarakatnya. Kayaknya dalam pendidikannya, Dalam dalam pendidikan bidang matematika. belum itu, tunggu ya, meningkatkan komputer dan terus Tapi ini dari tadi yang aku bacain. ya apa? Ini kan aku tadi tidak kecatat cepat kan. Lingkungan. Oke, selain itu Kayak fokusnya tuh selain filsafat juga dalam bidang pendidikan JBW ini, dalam pendidikan matematika. Contohnya apa? Contohnya apa? Kayak mana YouTube berperannya dalam kehidupan pendidikan matematika tuh? kayak gurunya tuh merancang aktivitas yang dimana siswa tuh harus menghitung gitu, nah menghitung anggaran untuk acara sekolah misalnya gitu. Sebenarnya tidak urusan siswa. Itu tuh kayak cuma contoh di pelajaran matematika, bukan yang salah. Berarti dia nih ibaratnya mencontohkan itu berdasarkan kegiatan atau pengalaman yang ada. Ya, pengalaman nyata. Berarti bisa lah kalau berdasarkan pengalaman nyata, misal kan ada kayak setiap entahlah, kalau di sekolah kami itu dulu pas kakak kelas tuh tamat tuh disuruh guru bikin bazar. Itu kan ngerancang nggak buat jualan apa, anggarannya berapa, terus apa yang diminati dalam lingkungan tuh, misal makanan apa atau minuman apa yang bakal laku gitu. Berarti bisa juga sebagai contoh kan? Bisa. Lalu 43. Pertanyaan enggak? Katanya 15 menit diam dulu. Kan diam dulu 15 menit Ayo kita 15 menit, paling 5 menit pertanyaan. Pertanyaan tuh kita sambung-sambungin lagi kayak yang tadi tuh gitu nah. Baca dulu. Cari jawaban itu jangan dipending. karena lambat tapi ngalahnya ke situ. Nah, learning by doing tadi, kayak yang tadi, kayak yang belajar tuh. Learning by doing. Siapa satu? Aku 1, 2, 3, 4. Kalau satu berarti yang nanya Faras. Aku nanya, Nanya Isa jawab. Anissa jawab, Anissa nanya. Aku berarti nomor 2. Aku jawab nomor berapa? Itu nomor 2 ya? Ya, Aku jawab 3. Nomor 3. aku jawab nomor 3. 4 sama 2. Kau jawab nomor berapa? 1. Nomor 2. Nomor 3 aku yang jawab. Tunggu nyari jawaban yang tanya.
Aku nak ngirim ke sini. Udah. Belum. Sampai berapa? 50 aja. Nah, kita cukup bisa jawab pertanyaan. Kalau tidak cukup ya. Oke, mulai. Ya. Baiklah, saya ingin bertanya kepada saudari Anissa mengenai apa tujuan utama pendidikan menurut Dewi? Tujuan utama pendidikan menurut John Dewey adalah mengembangkan individu yang mampu berpikir kritis, berpartisipasi aktif dalam masyarakat, dan beradaptasi dengan perubahan. Pendidikan harus mempersiapkan siswa untuk kehidupan demokratis dan sosial. Selanjutnya, pendidikan John Dewey juga untuk mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan sosial pada siswa. Dewey percaya bahwa pendidikan harus bersifat demokratis, menekankan pengalaman langsung dan interaksi sosial. Ia berfokus pada pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman, di mana siswa aktif terlibat dalam proses belajar, bukan sekedar menerima informasi. Dengan cara ini, pendidikan dapat membentuk individu yang mampu beradaptasi dan berkontribusi pada masyarakat. Kemudian saya di sini juga akan bertanya kepada saudari Agnes. Menurut saudari Agnes, itu apa yang dimaksud dengan learning by doing? Learning by doing menurut John Dewey adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung dan aktivitas siswa dalam proses belajar. Dewey percaya bahwa pengetahuan yang paling bermakna diperoleh ketika siswa terlibat secara aktif dalam suatu kegiatan, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Misalnya, ketika kita ingin belajar berenang, daripada membaca buku tentang renang, kita bisa langsung terjun ke kolam atau mencoba berenang. Jadi kita bisa ngerasain sendiri pengalaman berenang, cara mengapungnya, mengayuh, bernapas dalam air. Lagi diajarin ya. Misalnya masih diawasin. Karena menurut John Dewey itu cara belajar dari pengalaman itu jauh lebih efektif karena lebih mudah diingat, terus juga lebih bermakna, terus menyenangkan juga. Makanya Dewey itu menerapkan metode dari learning by doing itu. Terus tujuan dari learning by doing itu dapat memahami konsep secara mendalam. Dengan melakukannya sendiri, siswa akan menjadi lebih memahami konsep yang abstrak dan dapat menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Kemudian, siswa dapat mengembangkan keterampilan seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan juga komunikasi. Ketika siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, mereka akan merasa lebih termotivasi dan bersemangat untuk belajar. Pengalaman belajar yang aktif akan membantu siswa lebih siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Saya akan bertanya kepada saudari Faras, bagaimana Dewi melihat peran guru dalam pendidikan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Dewey itu melihat guru sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan pengetahuan melalui pengalaman. Guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mendorong eksplorasi dan refleksi. Contohnya itu dalam bidang sains, guru itu bukan hanya menjelaskan teori gravitasi, tetapi guru juga mengajak siswa untuk melakukan eksperimen sederhana seperti menjatuhkan dua benda dengan berat berbeda dari ketinggian yang sama. Kemudian siswa diminta untuk melakukan diskusi tentang hasil eksperimen mereka dan membuat kesimpulan tentang teori gravitasi. Seperti itu. Saya akan bertanya lagi kepada Cinta, mengapa pengalaman dianggap penting dalam pendidikan menurut Dewey?
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Faras. Pengalaman sangat penting di dalam konteks pendidikan yang nyata, karena pembelajaran melalui pengalaman, siswa dapat menghubungkan teori dan praktik, meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Selain itu, menurut John Dewey, pengalaman dianggap penting dalam filsafatnya, terutama dalam pragmatisme. Dewey menekankan bahwa pembelajaran yang bermakna terjadi ketika individu berinteraksi dengan lingkungannya. Berikut beberapa alasannya. Karena pembelajaran menjadi lebih aktif. Siswa yang mengalami praktik langsung dalam pembelajarannya biasanya lebih bersemangat untuk melakukan aktivitas tersebut. Kemudian, keterhubungan antara pikiran dan tindakan. Misal, guru menanyakan kepada siswanya bagaimana hukum gravitasi tadi kan yang dijelaskan oleh Saudari Faras. Jika siswa tersebut tidak pernah melakukan praktiknya seperti apa atau tidak pernah dijelaskan bagaimana caranya, siswa tersebut mungkin hanya menghafal teori, tidak memahaminya secara langsung. Kemudian, pendidikan yang berbasis konteks pengalaman memungkinkan individu untuk belajar dalam konteks yang relevan dengan kehidupan mereka. Kemudian juga sebagai refleksi sebagai bagian dari pengalaman. Dewi juga menekankan pentingnya refleksi dalam pengalaman. Kemudian saya akan bertanya kepada Saudari Anissa mengenai apa hubungan antara pendidikan dan demokrasi menurut Dewi. Menurut John Dewey, hubungan antara pendidikan dan demokrasi sangat erat. Dewey berpendapat bahwa pendidikan adalah alat utama untuk mempersiapkan individu menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis. Ia menekankan bahwa pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah secara bersama. Dalam pandangannya, pendidikan yang efektif harus melibatkan pengalaman langsung dan diskusi, sehingga siswa belajar untuk berpikir kritis, berargumentasi, dan menghargai pandangan orang lain. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan keterampilan sosial yang diperlukan dalam kehidupan demokrasi. Contohnya, waktu kita disuruh diskusi dalam kelompok, tujuan dari guru menyuruh kita untuk diskusi juga karena agar kita bisa berpikir kritis, supaya kita bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran kita antara teman sekitar kita yang dalam kelompok tersebut, dan kita akan mendapat solusi dari masalah yang kita cari atau kita dapat. Kemudian juga Dewey berpendapat bahwa pendidikan harus mendukung prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi, kebebasan berpikir, dan penghargaan terhadap pandangan orang lain. Pendidikan yang baik membentuk individu yang bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis. Dan di sini saya juga akan bertanya kepada Saudari Agnes, apa yang dimaksud dengan refleksi dalam konteks pembelajaran? Refleksi menurut Dewey ini adalah suatu proses di mana individu secara aktif merenungkan pengalaman-pengalaman yang dialaminya dalam konteks pembelajaran. Refleksi ini berarti memahami apa yang telah terjadi selama proses belajar, baik yang berjalan lancar maupun yang mengalami kendala. Kemudian, siswa dapat membandingkan pengalaman baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya, kemudian membuat generalisasi atau menyusun konsep baru berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Nah, ini memikirkan bagaimana pengalaman tersebut dapat diterapkan dalam situasi yang berbeda atau bagaimana cara memperbaiki proses belajar di masa yang akan datang. Nah, contohnya itu seperti ketika kita setelah mengerjakan PR matematika, kita baru menyadari kalau yang kita pelajari itu tuh ternyata gampang kalau kita pakai cara yang kita terapkan tersebut. Nah, intinya itu, refleksi itu seperti kita melihat kembali apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita bisa perbaiki. Dengan begitu, kita bisa terus belajar dan juga Kemudian, saya akan bertanya kepada Saudari Farah, bagaimana pendekatan Dewey terhadap kurikulum?
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes. Dewi mendorong kurikulum yang fleksibel dan relevan yang mencerminkan kebutuhan dan minat siswa. Ia percaya bahwa kurikulum harus mencakup berbagai pengalaman belajar, bukan hanya pengajaran teori. Seperti contohnya tuh seperti di sekolah itu kan disediakan ekskul kan menurut minat masing-masing. Nah, guru tuh sebagai penyedianya. Nah, siswa tuh bisa menyalurkan minat dan bakatnya dalam ekskul itu. Dan juga bisa misalkan belajar matematika tentang luas bangun. Sesudah pelajaran matematika tentang teorinya, guru itu bisa mengajak siswa untuk mengukur berapa luas meja yang mereka sedang pakai, seperti itu. Seperti kayak mana ya? Dia tuh kayak langsung berdasarkan pengalaman gitu, nah bukan hanya tentang teorinya baik. Jadi itu sesuatu mengerti secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Cinta, apa kritik yang mungkin ditujukan kepada pemikiran Dewi? Adapun beberapa kritik yang terhadap pemikiran Dewi itu mencakup pandangannya yang dianggap terlalu idealis, serta tantangan dalam menerapkan metode pengajaran berbasis pengalaman dalam sistem pendidikan formal yang lebih tradisional. Seperti menurut John Dewey, pengalaman dianggap penting karena ia percaya bahwa pendidikan dan pembelajaran harus didasarkan pada pengalaman. Dalam filsafatnya, terutama dalam pragmatisme, Dewey menekankan bahwa pembelajaran bermakna terjadi ketika individu berinteraksi dengan lingkungannya. Filsafat pendidikan menurut John Dewey yang menjadi kritik yaitu terlalu menekankan pada pengalaman. Salah satu kritik yang mungkin ditujukan pada Dewey bahwa ia terlalu menekankan pentingnya pengalaman dalam pembelajaran. Kemudian kurang terstrukturnya kurikulum dalam pendidikan progresif yang Dewey dukung dengan fokus pada pembelajaran melalui pengalaman bisa dianggap kurang terstruktur. Beberapa kritikus merasa bahwa terlalu banyak kebebasan dalam proses pembelajaran dapat menghambat pencapaian hasil yang spesifik dan terukur. Kemudian sulit diterapkan di kelas besar. Filsafat pendidikan Dewey mungkin sulit diterapkan dalam pengaturan kelas yang besar. Pengalaman belajar yang ideal menurut Dewey seringkali membutuhkan perhatian yang lebih individual, yang mungkin sulit dilakukan dalam konteks pendidikan massa di mana guru mengajar banyak siswa sekaligus. Kemudian kurang fokus pada pengetahuan dasar. Mungkin meningkatkan kemampuan individu juga bagus, namun jika pengetahuan dasarnya saja belum mumpuni, sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu pendidikan dasar, kemudian baru dilanjutkan untuk pendidikan menurut minat dan bakat. Kemudian relativisme dalam nilai. Pandangan Dewey yang pragmatis mungkin juga mendapat kritik terkait relativisme nilai karena Dewey menekankan bahwa kebenaran dan nilai adalah hasil dari proses interaksi dan pengalaman. Kemudian kompleksitas refleksi Dewey menekankan pentingnya refleksi dalam proses pembelajaran berbasis pengalaman. Namun beberapa siswa memiliki kapasitas yang sama untuk melakukan refleksi mendalam, dan bahwa proses ini bisa terlalu kompleks, terutama untuk anak-anak atau siswa dengan keterbatasan kognitif. Meskipun filsafat Dewey memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan, kritik-kritik ini mencerminkan tantangan dalam penerapan teorinya secara praktis berbagai konteks pendidikan. Simpulan. Sekian diskusi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan baik dari kata atau perbuatan kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi.